Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun berada. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang terus akan dipakai oleh Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Ya, Tuhan akan terus memakai kita, mengubahkan hidup kita untuk terus menjadi serupa dengan Dia, melakukan hal-hal yang luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Amsal 10 ayat 18. Saya akan membacakan Amsal 10 ayat 18. Mari kita perkatakan bersama-sama. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Ya, hari ini adalah satu renungan kita selama mungkin juga beberapa waktu ini tentang bagaimana kita memperhatikan cara kita berbicara, bahkan mungkin kita harus mengubah beberapa cara kita berbicara supaya itu menjadi lebih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu hari ini kita akan merenungkan satu tema, berpikir sebelum berbicara. Ya, berbicara adalah satu kemampuan manusia ya yang punya pengaruh yang sangat kuat. Dengan berbicara kita bisa punya pengaruh yang baik, atau bahkan sebaliknya, dengan berbicara kita bisa mempunyai pengaruh yang jahat. Ya, kita bisa dengan berbicara kita bisa menyatakan apa yang kita pikirkan, kita bisa menjalankan bisnis kita, menjalin relasi dengan orang-orang. Dengan berbicara kita dapat meningkatkan pengetahuan kita dan sebagainya. Nah, hari ini ada dua catatan untuk kita benar-benar memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kita berbicara. Yang pertama dikatakan demikian, siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Ternyata ada bagian-bagian yang menjadi hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah hal yang akan dipandang sebagai sesuatu yang salah di dalam firman Tuhan ketika kita pura-pura berbicara baik padahal hati kita membenci. Ya, jadi mungkin ini juga jadi pengalaman kita ya. Kita ada konflik, kita ada sesuatu hal yang mungkin tidak kita sukai, ada hal yang mungkin nggak benar, dan ada kebencian dalam hati kita. Tetapi waktu kemudian bertemu dengan orang yang ada masalah atau ada konflik dengan kita, lalu kita pura-pura mengatakan hal yang baik. Ya, pura-pura mengatakan hal-hal yang positif, padahal dalam hati kita sebaliknya. Dalam hati kita kebencian. Jadi apa yang kita katakan dengan apa yang dalam hati itu tidak sama. Nah, hal itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak benar menurut firman Allah. Kemudian yang kedua dikatakan demikian dalam ayat ini, siapa mengumpat adalah orang bebal. Ternyata ada juga bagian di mana ketika kita berbicara dengan mengumpat itu punya banyak artian ya, mengatakan hal-hal yang negatif, menyebarkan desas-desus, gosip ya, yang berita-berita yang tidak benar tentang seseorang sehingga merusak karakter orang itu, merusak reputasi orang itu. Ini adalah hal yang sungguh-sungguh dipandang sebagai satu kejahatan di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, renungan kita hari ini menjadi bagian di mana kita benar-benar harus berpikir sebelum kita berbicara. Karena ternyata berbicara itu akan menjadi bagian yang benar-benar dipertimbangkan, dinilai ya di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus berpikir sebelum berbicara? Setidak-tidaknya ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, karena perkataan kita punya pengaruh. Sekali lagi seperti tadi saya katakan di awal, perkataan kita itu punya kekuatan, punya pengaruh, bisa melukai atau menyembuhkan. Dengan perkataan kita bisa melukai perasaan seseorang. Tapi dengan perkataan kita pun kita bisa menyembuhkan hati-hati yang terluka. Perkataan itu punya kekuatan untuk bisa melemahkan seseorang. Waktu kita katakan, kamu gitu aja kok nggak bisa. Kamu memang seperti itu nggak bisa. Ya, dengan perkataan itu kita melemahkan. Tapi pada sebaliknya, perkataan kita bisa menguatkan. Waktu kita mengatakan, ayo kamu bisa. Ya, Tuhan pasti menguatkan kamu. Dengan perkataan kita ada kekuatannya untuk menguatkan. Perkataan punya pengaruh untuk bisa menghancurkan. Ya, kemudian ketika kita berkata kamu selalu seperti itu, kamu tidak akan bisa, kita mungkin menghancurkan semangat, menghancurkan hubungan ya. Dan sebaliknya, ya, perkataan itu bisa membangun seseorang. Ketika kita berkata saya mengampuni kamu, ada kekuatan yang baru, yuk kita memulai sesuatu yang baru lagi dalam hubungan keluarga dan sebagainya. Perkataan itu punya pengaruh yang sangat kuat. Itu sebabnya kita harus benar-benar memikirkan sebelum kita berbicara. Kedua, perkataan yang sudah keluar itu tidak bisa ditarik kembali. Ya, beberapa orang
mungkin beranggapan bahwa ya itu kan cuman perkataan, saya kan cuman ngomong itu, tetapi sebenarnya perkataan itu tidak bisa ditarik kembali ya, maksudnya kemudian sudah terlanjur didengar ya, kadang-kadang bisa membuat orang itu bisa begitu mengalami pengaruh seperti yang kita sebutkan di awal. Ya meskipun ya ada kesempatan untuk kita memperbaikinya dengan meminta maaf dan sebagainya ya, namun akan sangat baik sebelum kita mengeluarkan satu perkataan, kita benar-benar memikirkannya. Yang ketiga, perkataan yang kita keluarkan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Matius 12 ayat 36 berkata demikian, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya, karena itu menjadi bagian untuk kita semua ya. Mari kita sama-sama terus melatih diri kita. Kita mau berubah semakin baik dengan perkataan-perkataan kita. Jangan sampai kita menyesal dengan perkataan-perkataan yang kita keluarkan. Ya, karena firman Allah, mungkin beberapa hari ini Bapak Ibu akan kita belajar bagaimana kita berbicara, menggunakan mulut kita, menggunakan lidah kita. Untuk kita minta kemurahan Tuhan, kita dapat mengendalikan lidah kita dengan baik. Bahkan firman Allah memberitahu, kalaupun kita belum dapat mengeluarkan, memilih perkataan yang baik, lebih baik kita diam lebih dahulu. Ya, karena itu mari kita belajar, berpikirlah sebelum kita berbicara. Apa yang kita pikirkan? Apakah perkataan saya ini jujur atau tidak? Apakah perkataan saya ini benar atau tidak? Apakah perkataan saya ini baik atau tidak? Nah, standarnya tentunya kebenarannya, kebaikannya sebagai anak-anak Tuhan, standar pikiran kita adalah kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang mengajar kita jalan yang benar. Firman Tuhanlah yang akan membawa kita untuk punya kebenaran-kebenaran. Karena kadang-kadang kebenaran kita sendiri itu adalah sesuatu yang belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena itu kalau kita mau berpikir sebelum kita berbicara, mari kita belajar menyesuaikan, mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini mari kita terus memperkatakan firman, kita memperkatakan, melatih diri kita, mengisi kita dengan membaca firman Tuhan. Waktu kita baca ayat-ayat firman Tuhan, kita baca petunjuk-petunjuk firman Tuhan, kita sedang melatih, mengisi pikiran kita dengan standarnya kebenaran Tuhan, dengan standar kebaikan Tuhan. Filipi 4 ayat 8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kalau pikiran kita diisi oleh kebenaran-kebenaran firman, kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang menyenangkan untuk didengar, firman Allah berkata pikiran kita pun akan menjadi pikiran yang mempengaruhi apa yang kita katakan. Waktu pikiran kita diisi dengan baik, bicara kita juga baik. Waktu pikiran kita diisi dengan hal-hal yang positif, bicara kita juga mengeluarkan hal-hal yang positif. Waktu pikiran kita diisi dengan hal-hal yang benar, perkataan-perkataan kita, bicara kita juga menjadi pembicaraan perkataan-perkataan yang benar. Jadi hari ini mari kita belajar berpikir dengan baik sebelum kita berbicara, supaya ketika kita berbicara ya ada perkataan-perkataan yang baik, dan ketika kita berbicara dengan baik tentunya tersedia berkat ya. Yang pertama bagi kita, waktu kita mengatakan perkataan-perkataan yang baik ya, perkataan-perkataan yang positif sebenarnya itu memberi energi yang positif bagi kita juga. Ya, secara medis dikatakan bahwa ketika kita berkata positif, mengatakan hal-hal yang baik, ya tubuh kita punya hormon yang juga akan bersama-sama dipengaruhi oleh hal-hal yang baik. Karena itu mari katakan hal-hal yang baik, berkata yang baik, berkata yang positif kepada diri kita sendiri. Terlebih dahulu itu akan menjadi berkat bagi diri kita. Kemudian yang kedua, kepada orang lain. Ya, Efesus 4 ayat 29, saya ambil bagian B berkata demikian, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Waktu kita berkata yang baik kepada orang lain juga dibangun, dikuatkan, disembuhkan. Bahkan seperti ayat yang kita baca hari ini, waktu ada dalam konflik, ya, kita tidak kemudian pura-pura bicara yang baik padahal hati kita benci. Kalau kita ada dalam konflik, kita tenangkan diri kita, lalu cari waktu, ajaklah orang yang berkonflik untuk duduk bersama, berbicara bersama.
Ya kita beri kesempatan untuk dia berbicara, kita mendengarkan. Sebaliknya kita bicara dan orang yang berkonflik dengan kita mendengarkan. Sehingga kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan. Kemudian yang terutama kita menemukan jalan keluar bersama. Ya saling mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Karena kita menyembunyikan kebencian dan mengeluarkan kata-kata yang sebaliknya. Ya. Yang terakhir ketika kita berbicara dengan baik, berkatnya bukan hanya kepada diri kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan ya perkataan-perkataan kita yang baik itu juga memuliakan Tuhan. Hari ini keluarga GBDI El Shaddai Magelang, mari kita taruh dalam hati kita. Aku mau memikirkan dengan baik kata-kataku sebelum kita berbicara. Mari kita memikirkan dengan baik ya, supaya apa yang kita keluarkan itu menjadi sesuatu yang menyegarkan, yang memulihkan, yang membangun, yang menghidupkan, sehingga revival itu benar-benar terjadi ketika setiap kita satu dengan yang lain. Kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, kata-kata kita adalah kata-kata yang memberikan kekuatan. Luar biasa. Pemulihan, kebangunan itu pasti terjadi. Karena itu saya percaya kita berdoa bersama-sama, izinkan terus Tuhan mengubah hidup kita. Kita berubah dari cara-cara kita berbicara. Kita berkarya melalui perkataan kita yang menjadi berkat bagi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat yang melalui perkataan kita memberkati satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang ingin didoakan, ya doa adalah satu bagian di mana kita saling memberkati satu dengan yang lain. Karena itu jangan ragu, mari sampaikan permohonan doa, ya kerinduan Bapak Ibu yang ingin didoakan, atau bahkan Bapak Ibu yang ingin membagikan ya perkataan-perkataan yang menjadi berkat melalui kesaksian. Silakan salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Saya percaya apa yang kita katakan ya, baik melalui doa kita, melalui kesaksian kita akan menjadi berkat. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk peringatan firman-Mu. Kami mau belajar untuk benar-benar memperhatikan apa yang kami katakan, memikirkan dengan baik apa yang kami katakan. Kami mohon ampun, seringkali kami tidak mengendalikan apa yang kami katakan. Seringkali kami mengatakan hal-hal yang tidak menjadi berkat satu dengan yang lain. Tapi hari ini kami mau belajar, Tuhan akan memberkati kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk mengisi pikiran kami, hati kami dengan hal-hal yang benar. Sehingga ketika kami berpikir, kami berbicara, yang kami keluarkan adalah kata-kata yang baik, yang benar, yang membangun, yang menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu untuk kami percaya, mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang hidup dalam kasih. Kiranya setiap kami tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.